Tapi nggak tahu nanti rekamannya tempat Bu Winnie atau tempat ketua jurusan saya. Kita dulu pernah coba, loh kok nggak masuk. Tapi nggak tahu deh, ntar coba. Ya udah, yang penting sudah ada kata-kata recording di kiri atas. Jadi tadi sudah saya perkenalkan ya narasumber kita pada malam hari ini. Pak Wisnu, saya persilakan Pak Wisnu, sudah jam 8 lewat 17 menit. Maaf ya kalau ada suara-suara. Oke. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih Bu Winnie. Salam kenal Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wisnu Prayogo, tapi Bapak Ibu bisa panggil saya Wisnu. Saya dari Universitas Negeri Medan, Unimed Medan. Cuman saya aslinya Lampung, gitu. Sekarang lagi kuliah di Taiwan, tepatnya di Chungyuan Christian University di jurusan Teknik Lingkungan. Tapi kalau di sini itu departemen S3-nya nggak ada untuk teknik lingkungan, jadi masuknya ke departemen sipil gitu. Jadi nanti ijazahnya ijazah sipil, cuman yang dipelajarin teknik lingkungan gitu. Saya izin share ya Bapak Ibu untuk materinya. Nah, kemarin teh sebenarnya dari acara sebelumnya yang diadain sama Departemen Teknik Lingkungannya Universitas Jambi sama Bu Winnie sama Bu Zuli gitu ya, sama rekan-rekan yang lain gitu. Terus saya bilang Bu Winnie ya, kayaknya kalau nggak salah kemarin Bu Winnie untuk Pak Wisnu kalau bisa ajarin dong gimana step-step atau misalnya pengalaman untuk persiapan sama mungkin kehidupan S3 kayak gimana gitu. Nah, mungkin itu hari ini tuh kita follow up dari perbincangan dengan Bu Winnie dan mungkin Mbak Zuli juga yang kemarin gitu. Jadi dan mungkin kalau malam hari ini nanti dirasa kurang gitu ya, ada hal yang misalnya kurang jelas atau misalnya mau follow up dari pertemuan malam ini, sok nanti dikabarin untuk pertemuan selanjutnya atau misalnya Bapak Ibu butuh bimbingan atau panduan apa gitu ya, nggak apa-apa silakan berkabar aja. Gitu. Kemudian, nah karena ini teh bincang-bincang yang santai, jadi makanya saya tidak membuat hal yang sangat formal. Bahkan saya PPT-nya tadi saya buat 30 menit sebelum kegiatan ini. Gitu. Jadi yang penting dengan ala kadarnya ini saya harap yang penting informasinya nanti bisa tersampaikan. Poin utama yang mau saya sampaikan nanti bisa Bapak Ibu tangkap. Dan kiranya nanti ada yang kurang jelas, nggak apa-apa, sok nanti ditanyain aja. Gitu ya. Nah, yang ini saya berbicara dari pengalaman saya, Bapak Ibu. Saya dulu tuh masuk di Unimed itu kira-kira bulan Februari 2021. Kemudian saya coba-coba. Saya teh S1, S2-nya kan di Indonesia gitu ya. Terus kayak ngeliat teman-teman yang ada di luar negeri gitu kayak maksudnya kok saya cuma di Indonesia aja sih gitu. Apakah memang kapabilitas saya atau memang saya nggak bisa untuk kuliah di luar gitu. Nah, makanya waktu untuk persiapan S3 tuh saya untuk menantang diri saya sendiri gitu, apakah saya memang bisa atau enggak, dan kira-kira kalau saya bisa apakah negara yang memang bagus gitu ya atau yang biasa aja atau memang yang negara yang bagus banget kayak misalnya Eropa atau misalnya sekelas Amerika, mungkin seperti itu. Nah, akhirnya saya menantang diri saya sendiri untuk cobalah untuk coba kuliah S3-nya di luar negeri waktu itu, walaupun dari Februari ke saya itu tuh mulai apply itu sekitar bulan September 2021, itu belum ada setahun. Sedangkan kalau kita tahu itu minimal 2 tahun kalau nggak salah syaratnya untuk lanjut S3 setelah penerimaan CPNS. Penerimaan CPNS. Tapi waktu itu di peraturan yang lama masih ada tulisan bahwa kita boleh untuk lanjut kuliah kuliah S3 tuh 1 tahun setelah penerimaan, saya lupa CPNS atau PNS gitu, untuk bidang ilmu yang memang dibutuhkan. Nah, gitu. Makanya saya waktu itu belum 1 tahun pun saya sudah persiapkan untuk S3 atau beberapa dokumen yang diperlukan untuk S3 gitu. Saya pelajarin kira-kira apa nih yang perlu saya tahu dan yang perlu saya siapin untuk apply S3 gitu. Nah, dari pengalaman 2021 sampai sekarang ada beberapa informasi yang saya pelajari sebagai orang baru yang mencoba apply kuliah di luar negeri, terutama untuk S3 ya. Dan setelah kuliah ini gitu ya, ada beberapa hal yang mungkin untuk saya hal yang belum saya tahu, dan bahkan mungkin Bapak Ibu juga akan ada hal-hal yang juga mungkin sama gitu sebagai orang yang mungkin orang awam gitu ya, bakal ada informasi-informasi yang baru
terkait dengan kuliah S3 gitu. Nah, pertama nanti saya akan jelasin satu persatu. Mohon maaf kalau bahasa saya agak agak belibet nanti, kalau misalnya Bapak Ibu kurang jelas boleh ditanyain aja. Nah, yang pertama nih, ternyata kalau kuliah S3 terutama yang di luar negeri itu tuh ada beda dengan sistem yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Bedanya apa? Bedanya itu tergantung kita lulusnya kapan, syaratnya apa, kemudian bagaimana pola kita kuliah S3 itu tuh akan bergantung dengan beberapa hal. Yang pertama, negara mana kita kuliah atau apply S3-nya. Karena apa? Karena nanti negara sama kampus itu nanti akan berpengaruh terhadap sistem pembelajarannya. Contoh, kalau di Indonesia nih, contohnya di Indonesia, negara kita, untuk Departemen Teknik Lingkungan ya, saya kurang tahu kalau untuk departemen yang lain. Yang Departemen Teknik Lingkungan seperti misalnya ITS atau ITB sendiri, itu hanya kuliahnya cuma satu. Kuliahnya cuma metodologi lingkungan, metodologi penelitian yang saya tahu. Jadi sisanya apa? Sisanya yaudah riset selama 3 tahun tuh misalnya. Kalau di Indonesia itu tuh 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun nih, atau paling cepat 3,5 tahun, ya udah riset aja kerjaannya di Indonesia atau di ITB yang saya tahu. ITB, ITS itu seperti itu. Cuman satu kuliahnya. Itu pun kuliahnya bukan kuliah yang tatap muka ya, kayak cuman diskusi atau bahkan kayak formalitas yang saya tahu gitu. Jadi ya udah 3,5 tahun riset aja. Nah, kalau di luar negeri itu ini nih hanya sebagai apa ya? Jadi kalau di luar negeri itu contohnya seperti ini. Misalnya di Taiwan nih, di Taiwan itu akan turun ke kampus, Kementerian Pendidikannya akan membuat suatu peraturan, kemudian diadaptasi sama kampus-kampusnya. Nah, kampus-kampus melalui departemennya nanti akan membuat peraturan lagi. Contoh, kalau di Taiwan kemudian di Chungyuan Christian University itu untuk syarat lulus minimal 2 artikel. Nah, 2 artikel bebas. Mereka nggak menyebutkan misalnya, oh harus Q1, harus Q4, nggak. Tapi yang tahu saya artikel internasional. Internasional ya, bukan lokal. Gitu. Nah, kemudian nanti 2 ini ada syarat standarnya. Gitu, Bu, Bapak Ibu. Syarat standarnya. Nanti selebihnya itu akan bergantung dari profesornya siapa yang menaungi Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ada di bawah pembimbingan siapa sih gitu. Gitu kalau di luar negeri yang setahu saya atau yang terjadi di tempat saya seperti itu. Jadi kalau misalnya di departemen 2 artikel nih, nanti akan di profesor akan beda ceritanya nanti. Ini minimal ya minimal sama, tapi mereka akan biasanya lebih dari syarat yang ditentukan sama kampus atau sama kampus melalui departemen mereka. Contoh kalau di departemen 2 di beberapa profesor nanti akan beranak. Jadi misalnya 3 artikel Q1. Kalau di sini nggak ditulis harus Q1, Q2, Q3, Q4 misalnya. Tapi kalau di profesor, kalau kamu mau lulus dari lab saya atau di CWCU misalnya, Chungyuan Christian University, kamu harus Q1 dan minimal 3 artikel. Dan misalnya plus conference internasional gitu. Jadi departemen punya standar minimal yang kemudian akan dikembangkan sama profesornya masing-masing. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu, kalau di Indonesia kan rata-rata apa ya? Kita tuh langsung gitu, direct antara student sama pembimbing. Gitu ya, kayak udah one by one aja gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu sifatnya tuh udah kayak rumah. Jadi profesornya, misalnya ini profesor saya nih ya, X, ini akan punya sekumpulan mahasiswa yang benar-benar dirangkul sama beliau, diawasi progresnya setiap hari, bahkan mungkin setiap jam gitu ya, setiap jam. Dan mulai dia datang, mulai dia kerja setiap hari itu akan dipantau gitu, dan duduknya pun akan diatur yang ada di ruangan beliau gitu, atau tempat-tempat yang ditetapkan sama beliau gitu. Kalau di luar negeri, jadi mereka akan dikurung gitu, yang mana kurungan ini punya aturan nanti masing-masingnya. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Jadi kayak, oh kalau kamu di bawah saya gitu ya,
ya kamu duduknya harus di ruangan ini. Nanti kita punya agenda, misalnya setiap hari itu ada agenda ini. Setiap minggu kita punya agenda ini yang harus kamu ikutin. Atau aturan dalam bekerja di lab saya harus kamu ikutin gitu. Nah, nanti arahnya setelah itu baru capaian-capaiannya dan seterusnya gitu. Baru kalau kamu memenuhi, baru kamu bisa lulus dari lab saya yang saya kemudian akan rekomendasikan untuk lulus di departemen. Gitu. Jadi beda kalau di Indonesia sama di luar negeri. Kalau di Indonesia kita langsung one by one antara mahasiswa ke pembimbing atau promotor gitu ya. Kalau pembimbingan ya udah satu-satu datang ke ruangannya, ketok. Kemudian syarat lulusnya juga itu ditentukan biasanya sama kampus. Jadi departemen satu sama departemen yang lain atau profesor satu dengan profesor yang lain itu sama requirement-nya atau syarat kelulusannya itu sama gitu. Jadi ya udah profesor itu tuh diatur, kalau di Indonesia diatur sama departemen kerjanya atau misalnya cara membimbingnya gitu-gitu ya, rata-rata kalau di Indonesia. Tapi kalau yang di luar negeri seperti itu. Jadi akan bergantung sama siapa sih yang paling punya andil besar adalah profesornya itu siapa sih, dan ketentuan ataupun regulasi apa yang dikembangkan sama profesor itu untuk mahasiswanya masing-masing. Gitu ya. Nah, ini lebihnya misal nih, terus kalau di Indonesia sama di luar negeri bedanya. Ini maaf. Oh, ini betul ding. Ini kok di luar Indonesia. Ini di dalam Indonesia. Ini saya bilang tadi, rata-rata kalau di departemen saya, nggak tahu kalau di luar departemen yang lain ya, itu nggak ada kuliah atau cuman misalnya satu metode penelitian. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia, ya udah riset doang nih. Udah ngeriset doang selama 3 tahun setengah atau misalnya 4 tahun itu ngeriset doang. Kemudian kalau sekarang bahkan diatur aturan yang baru itu baru keluar bulan yang lalu kalau nggak salah, S3 tuh nggak wajib punya luaran penelitian. Nah, bahkan sangat mudah sekali tuh. Sangat mudah sekali kalau mungkin bagi kita semua gitu ya, sangat mudah sekali, cuma ngeriset doang. Ya udah kontak-kontakan sama pembimbingnya, kalau pembimbingnya oke, kamu udah boleh lulus nih, udah selesai urusan gitu, dapat ijazah S3. Kemudian lingkungannya sangat amat nyaman. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar Indonesia, ternyata banyak hal-hal yang bikin saya kaget. Satu nih, kita tuh ternyata kalau S3 masih kuliah full kayak anak S2. Bahkan SKS-nya sih jumlahnya kayak S2. Kita S2 dulu, 36 SKS atau 37 SKS, Bapak Ibu. Tapi tugas-tugasnya sama kuliahnya itu benar-benar kayak zaman S1. Full tugas. Tugasnya pun susah gitu. Susahnya benar-benar kayak tingkat kesusahan anak S1 levelnya gitu. Jadi selama 2 tahun nih, selama 4 semester atau 2 tahun pertama itu ya udah kita otaknya ini kebagi antara kuliah sama riset sama yang lain-lain gitu. Jadi makanya mungkin banyak Bapak Ibu dengar ya, terutama yang kuliah di Asia Timur kayak Jepang mungkin ya, atau Taiwan atau mungkin Korea sekarang, itu yang lulusnya hampir jarang sekali yang 3 tahun pas, jarang sekali. Rata-rata biasanya mungkin 5 tahun atau 5 tahun nih paling rata-rata gitu. Kenapa? Ya karena ternyata 2 tahunnya sendiri sudah menyita waktu untuk sambil dibagi dengan kuliah rasa S1 gitu. Sama nanti ada kerjaan-kerjaan yang lain yang tadi masuk regulasi profesor atau pembimbing kita gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua kita kalau di luar negeri plusnya itu kita pakai bahasa Inggris. Nah, dulu saya waktu pertama kali keluar tuh atau mencoba itu tuh benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ya ngerti bahasa Inggris, cuman speaking saya itu nggak bagus. Saya goblok bahasa Inggrisnya. Nah, sehingga mungkin 3 bulan pertama atau 1 semester pertama ini saya lebih banyak diem kalau ketemu mahasiswa internasional, kayak cuman hai gitu ya. Basa-basi doang lah dikit. Kalau panjang ngobrol panjang itu hampir jarang. Nah, tapi ada hal yang membuat saya akhirnya lama-kelamaan karena habit, karena kebiasaan, karena
di sini banyak orang internasionalnya, ya udah lama kelamaan terasah dan alhamdulillah kayak bahasa Inggrisnya meningkat drastis dari yang sebelumnya gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang oh kok saya takut nih mau kuliah di luar karena bahasa Inggris saya nggak baik. Nah, itu jangan takut Bapak Ibu. Saya sudah mencoba dengan kemampuan saya yang bahasa Inggrisnya jelek, ternyata saya bisa survive. Nanti kelamaan kalau kita udah datang terpaksa, ya udah nanti insya Allah kita bisa gitu. Sama ternyata kita juga akan ada kesempatan untuk belajar bahasa lokal. Kenapa? Iya, karena disediain kelas-kelas lokalnya, kelas-kelas untuk misalnya bisa bahasa Mandarin gitu ya, kelas-kelas bahasa Mandarin, atau mungkin kalau beberapa teman di Jepang juga sama bahasa Jepang gitu. Dan ini nanti akan ada di akhir itu namanya ujian, kalau di sini Chinese test. Nah, itu salah satu syarat lulus untuk misalnya S3 atau S2 gitu. Jadi kalau Bapak Ibu walaupun sudah terbit 3 artikel, ada kemarin kasus misalnya sudah memenuhi 3 artikel, tapi dia belum lulus bahasa Mandarinnya, ya udah nggak bisa lulus sampai Mandarinnya lulus gitu Bapak Ibu. Jadi penuh liku-liku kalau kuliah di luar. Jadi nggak hanya artikel, tapi juga dituntut untuk bisa bahasa lokal atau seenggak-enggaknya minimal bisa mengerjakan tes bahasa yang nanti itu jadi syarat lulusnya Bapak Ibu, syarat lulus dari departemen gitu ya. Kemudian yang ketiga perbedaannya lagi, kita terasingkan. Kenapa terasingkan? Iya, ternyata nih dari yang saya alamin, di sini tuh banyak mahasiswa luar dari Eropa banyak gitu ya. Cuman yang paling banyak itu tuh dari negara berkembang, Bapak Ibu. Nah, Jepang, Taiwan, Cina, Korea itu tuh kayak ternyata ngambilnya tuh dari negara-negara yang apa ya, negara-negara yang miskin gitu. Kalau saya bilang ya, negara-negara miskin. Ya kayak contohnya apa? Indonesia gitu ya, Asia Tenggara, Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, India, Pakistan, sama negara-negara Afrika, sama negara Amerika Selatan, Amerika Latin gitu. Mereka ngambilnya dari situ. Ternyata negara-negara yang mungkin dari segi ekonomi sama peradaban pendidikannya itu di bawah mereka gitu. Nah, kita ternyata setiap bangsa itu punya karakteristik masing-masing. Punya karakteristik masing-masing Bapak Ibu. Dan kalau di Asia Timur, mahasiswa lokalnya kayak orang di sini itu tuh akan sulit bergaul atau sulit untuk berinteraksi dengan kita. Jadi jangan harap, bahkan saya udah hampir 2 tahun nih hidup di sini, saya nggak punya teman sama sekali orang lokal yang benar-benar apa ya, benar-benar bisa bersosial kayak dekat gitu, nggak bisa atau nggak punya bahkan. Ya udah kayak cuman hai atau kalau ketemu ya udah basa-basi doang, udah gitu doang. Walaupun seruangan tiap hari ketemu, ya udah kayak diem-dieman gitu. Jadi akan ada challenge-nya sendiri ketika kalau kita kuliah di luar gitu untuk bertahan hidup. Nggak punya Kemudian keempat, bestie gitu ya, Pak Wisnu ya? ya aduh gimana ya. Jadi kalau misalnya Bu Winnie misalnya orangnya sangat ekstrovert atau senang ngomong. Nanti kalau kuliah di luar, saya nggak tahu ya kalau di negara yang lain ya. Kalau kayak mungkin di negara Asia Selatan, India, Pakistan, mereka senang ngomong orangnya. Mungkin nggak akan beda jauh. Tapi kalau Asia Timur kayak Jepang, Korea, Taiwan itu tuh bener-bener orangnya tuh tertutup sekali. Dan kalau kita nggak bisa bahasa lokal mereka, itu tuh mereka nggak mau bersosial sama kita tuh nggak mau gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya tiap hari kita hai-hai gitu ya, atau kita ajak ngomong, ya mereka akan jawab secukupnya. Besok kalau nggak kita tegur, nggak kita ajak ngomong, ya udah mereka diem. Walaupun itu seruangan, tiap hari ketemu, tiap hari meeting ketemu, ya pokoknya setiap hari ketemu. Tapi ya udah, jadi gap, ada border gitu antara kita, kayak ada dinding. Mereka nggak akan mau bergaul sama kita, gitu. Jadi ya kayak terasingkan, kita nggak punya siapa-siapa gitu. Hidup di sini saya itu nggak punya siapa-siapa. Ya udah bergantung dengan diri saya sendiri, gitu. Jadi sedih kadang tuh. Itulah ya, tapi itulah pembelajarannya. Itu. Kemudian yang lainnya nih Bapak Ibu, ternyata beda lagi nih. Kalau kita tadi di Indonesia cuma riset doang, kalau di luar itu banyak sekali kerjaannya mahasiswa S3. Satu nih, ternyata kita akan dapat banyak proyekan. Jadi kita akan diminta sama profesor, misalnya saya di bawah Profesor X misalnya. Profesor X ini nih
ini mungkin pembelajaran juga untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Jadi kalau di luar itu tuh mereka sibuk, profesornya tuh bukan sibuk ngurusin MBKM, ngurusin mahasiswa, aduh kuliah lapangan di mana, mahasiswanya apa skripsian, enggak. Jadi profesor itu tuh akan direct langsung mahasiswa S3. Mahasiswa S3 itu yang membimbing anak S1 sama S2-nya mereka. Nah, dan kerjaan-kerjaan yang lain kayak misalnya ngurusin MBKM akreditasi itu tuh mereka punya asisten anak S2. Nah, itulah yang mereka yang ngerjain akreditasi, yang urusan-urusan administrasi, mungkin upload BKD kayak gitu-gitu. Jadi mereka itu tuh nggak ngurusin kerjaan-kerjaan di kampus atau bahkan jarang di kampus. Mereka akan sibuknya apa? Profesornya itu akan sibuk mencari proyek. Proyeknya untuk apa? Bukan untuk masukin kantong kayak kalau di Indonesia sibuk proyekan, ya udah masukin kantong untuk ngasih makan anak istri. Enggak. Tapi uang dari proyek ini akan mereka simpen, misalnya kayak 100% nih. 25% mungkin akan mereka pakai untuk mereka sendiri gitu ya. Ya oke, karena mereka yang cari. 75%-nya nih akan mereka pakai untuk ngembangin lab mereka, ya ngasih makan anak S3-nya, ngasih makan anak S1, S2 yang mereka kasih beasiswa gitu, atau untuk beli bahan kimia, untuk beli reaktor, untuk ngembangin lab mereka gitu, untuk danain, oh Bu ini itu mahasiswa saya, nanti kamu conference di Australia. Nah, itu uangnya dari mana? Ya dari proyekan ini. Itu bedanya. Sehingga apa? Ini investasi. Seperti yang saya bilang kemarin nih, itu investasi. Jadi ketika proyekan ini masuk untuk ngelola lab mereka nih, lama-kelamaan mereka akan punya paper banyak, karena mahasiswanya banyak. Nah, kemudian kalau mereka papernya udah banyak, patennya udah banyak, labnya hidup, mahasiswanya internasional banyak, mereka akan dapat undangan-undangan dari luar, dari misalnya Bu ini pulang ke Indonesia. Kemudian, oh saya punya profesor dulu di Korea nih. Nah, saya mau ngadain conference internasional, akhirnya saya undanglah profesor saya. Oh, saya punya mahasiswa di Brazil. Dulu profesor saya juga di Korea. Saya undang ke Brazil. Kayak gitu-gitu. Akhirnya terjalin relasi. Mereka punya nama, mereka hidup. Akhirnya ya udah berkembang. Proyek-proyek akan datang sendiri gitu. Investasi. Dari mana uangnya? Ya dari awalnya dari proyek-proyek ini gitu. Nah, mereka akan mencari proyek-proyek, kemudian uangnya akan digunakan untuk mengembangkan lab mereka. Yang mengerjakan proyeknya siapa? Ya mahasiswa PhD-nya, ya mahasiswa masternya yang di bawah bimbingan mahasiswa S3-nya gitu. Jadi mahasiswa S3 akan juga sibuk mengerjakan proyek-proyek, laporan, misalnya kalau ngeriset atau sampling atau apa, ya udah itu yang ngerjakan mahasiswanya. Profesornya sibuk mencari pendanaan aja, sibuk ngasih proposal, nyebarin proposal. Kalau lolos ya udah yang ngerjain mahasiswanya. Itu. Kemudian kedua, ngelola lab. Nah, kemudian mereka nggak akan punya tuh laboran, itu nggak punya laboran analis gitu, nggak punya mereka. Yang laborannya siapa? Ya mahasiswanya yang ngurus. Oh, bahan kimia nanti tempatnya di sini. Oh, apa bersih-bersih. Oh, apa segala macam. Oh, bikin larutan ini, bikin larutan itu. Ya bukan analis atau apa namanya laboran, tapi yang mahasiswanya tadi gitu, yang ngelola lab. Jadi misalnya nih punya 30 mahasiswa, ini akan setiap orang ini akan punya tugas di lab. Misal kalau saya di sini dapat tugas untuk penanggung jawab apa instrumen FTIR misalnya. Udah. Jadi kalau satu departemen tuh atau ada orang dari luar misalnya proyekkan untuk analis FTIR, itu tanggung jawab saya. Jadi kalau FTIR ya udah dicarinya Wisnu gitu. Atau misalnya Y teman saya nih analis BOD, ya udah apapun yang berkaitan dengan BOD, misalnya ada sampel, ada proyek atau ada tesis atau segala macam, ya yang menghubungi si IA ini. Nah, jadi setiap orang akan punya tugas di lab selain proyekan tadi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, event organizer. Salah satu proyekan profesor itu juga atau di luar sini juga jadi event organizer. Jadi contoh nih, profesor saya itu ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup itu punya event misalnya, oh bikin conference internasional, undang misalnya minimal 50 mahasiswa internasional, misalnya, biar dibilangnya eventnya itu internasional misalnya. Padahal yang 50 itu juga mahasiswanya dia sendiri gitu. Nah, itu ya nanti yang mengerjakan mulai dari cari pembicara, mulai dari misalnya upload apa, bikin dokumen apa segala macam. Ya udah itu nanti mahasiswanya lagi gitu. Ya saya lagi, ya mahasiswa PhD-nya lagi gitu yang berpikir yang segala macam. Gitu. Profilnya cuma nyari pendanaan aja, nyebarin proposal gitu ya.
Nah, data analis sama pembimbing S2, S3, S1, S2 itu sama. Jadi profesor di sini itu tidak membimbing S1, S2 kayak kita. Semuanya dimakan sendiri-sendiri. Semuanya dikerjain diri sendiri. Membimbing S1 iya, membimbing S2 iya. S1-nya 50 mahasiswa, S2-nya 10 mahasiswa, ngerjain akreditasi, ngerjain ini, tangannya udah kayak kelabang. Nggak bakal bisa, nggak bakal maksimal logikanya. Kita waktu cuma 24 jam, 24 jam pun mungkin 8 jam untuk tidur, ya nggak bakal bisa gitu. Akhirnya ya setengah-setengah kerjaannya, ya kayak dosen di Indonesia seperti itu. Nah, makanya ini bisa jadi nih untuk masukan Bapak Ibu. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kita nggak bisa berharap, oh saya kerja sendiri, harapannya uangnya akan nemplok ke saya sendiri. Kalau saya kerja sendiri, ya uangnya 100% akan saya serap sendiri gitu. Nggak akan bisa. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menggunakan cara ini, itu akan Bapak Ibu bisa sustain gitu, investasi, sustain. Akhirnya lama-kelamaan ya nama Bapak Ibu sendiri yang akan terpakai kayak profesor-profesor di sini. Gitu ya. Nah, sama yang lainnya. Kemudian ini tadi udah saya bilang. Nah, contoh kalau di tempat saya nih, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu tahu. Misal kalau di saya nih, saya dapat beasiswanya, saya bukan beasiswa dari kayak LPDP, beasiswa atau kementerian gitu, enggak. Kenapa? Waktu itu saya buru-buru karena ya pengen cepat. Nah, akhirnya saya pengen cari beasiswa yang cepat waktu itu. Saya waktu itu apply 5 beasiswa. Kalau saya ingat di Rusia, di Arab, di King Abdul Aziz, di Thailand 3, satunya di Taiwan, satunya di Malaysia 5. Nah, waktu itu yang Arab Abdul Aziz itu ditolak. Kemudian yang Thailand itu sampai sekarang informasinya nggak jelas, informasi pengumumannya. Yang Rusia on the way. Malaysia saya dapat waktu itu sama Taiwan. Jadi waktu itu dari 5 yang saya coba, 2 saya dapat LOE-nya, Rusia OTW, yang 2-nya nggak, 1 gagal, 1 nggak jelas gitu. Nah, akhirnya saya pilih Taiwan. Dari Taiwan saya dapat beasiswa dari profesor saya. Dari mana? Ya tadi dari uang profesor saya cari proyekan, kemudian dapat proyekan, uangnya dikasih ke saya. Saya ngerjakan proyekan, saya ngerjain yang lain-lainnya yang untuk ya kerjaan profesor saya handle akhirnya. Nah, dari situ saya digaji dari profesor saya. Itu ya yang dinamakan dengan beasiswa profesor ya Bapak Ibu. Prosesnya cepat waktu itu, kayak ternyata kalau kayak negara-negara yang saya tahu Asia Timur, Korea, Jepang, saya nggak tahu kalau Cina, Taiwan gitu ya, Hong Kong, itu tuh gampang banget Bapak Ibu. Jadi misalnya profesor saya ini bilang nih, Wisnu, kamu punya kenalan nggak yang misalnya dosen dan pinter, misalnya yang saya anggap pinter, boleh nih masukin ke lab kita gitu. Ya udah, misalnya terus saya taunya Bu Winnie misalnya, akan saya tarik, Bu Winnie mau nggak, ini ada tawaran. Ya udah, sekedar gitu aja beasiswanya, atas asas dasar kenal dan kepercayaan. Jadi nggak pakai proses ribet-ribetan, nggak kayak beasiswa LPDP ada wawancara, ada tes ini itu, enggak. Kayak syaratnya itu cuman LOE, asas kepercayaan tadi, nanti dapat, sama ini TOEFL. Nah, TOEFL juga ternyata enggak. Dulu tuh saya pikirannya, wah, saya nggak bakal mungkin bisa kuliah keluar karena saya pikirannya harus IELTS, harus yang TOEFL-nya besar. Enggak. Ternyata itu salah besar kalau Bapak Ibu berpikir seperti itu. Ternyata sangat mudah. Selain kayak gini nih, TOEFL-nya itu tuh nggak harus IELTS, nggak harus TPB, ITP, ternyata PBT juga bisa Bapak Ibu. TOEFL, yang penting TOEFL. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu pernah ke Pare, terus pernah misalnya ke program khusus gitu ya, program yang Pare itu, terus dapat sertifikat TOEFL-nya dari lembaga itu bisa dipakai untuk apply kuliah di Asia Timur atau kayak sekelas Asia Tenggara, Malaysia, Thailand, itu bisa Bapak Ibu. Yang penting resmi ada skornya dan jelas skornya gitu Bapak Ibu. Jadi nggak ribet sama sekali. Nah, kembali lagi ke sini nih. Dari yang saya terima Malaysia sama Taiwan, saya pilih Taiwan.
Dari Taiwan saya dapat per bulan nih gaji 15.000 NTD atau sekitar 7,5 juta. 7,5 juta itu jangan disamain sama di Indonesia, ya. Jangan disamain sama di Indonesia. Kalau di sini ini kayak kalau kita tuh mungkin kayak sekitar 2 juta hidup di Indonesia dengan berbagai kebutuhan. Nah, sama sekitar segitu. 2 juta hidup di Indonesia. Ini gaji beasiswa saya. Kemudian ini saya bilang, kalau di lab saya, ini 36 SKS selama 4 semester atau 2 tahun ini sibuk kuliah juga. Ada tes Mandarin untuk syarat kelulusan, ada tes kualifikasi nanti setelah 2 tahun, setelah 4 semester ini kelar, ada tes kualifikasi. Nah, kalau di negara Eropa, beberapa negara Eropa sama Amerika kalau setahu saya, itu kalau Bapak Ibu nggak lulus kualifikasi, itu tidak akan lulus S3-nya. Jadi, pernah dengar nggak sih? Aduh, saya lupa titelnya apa ya kalau nggak lulus teh. S3 tapi dia nggak lulus kualifikasi. Jadi itu langsung di kick. Nah, jadi nggak dapat gelar PhD, tapi gelar apa gitu saya lupa. Nah, itu saya lupa gelarnya apa ya gitu. Nah, nanti kalau dapat gelar itu tuh artinya dia pernah PhD tapi nggak lulus. Itu setahu saya di beberapa negara Eropa kayak gitu menerapkannya. Jadi sangat ketat kualifikasinya. Nggak lulus ya nggak lulus. Kemudian kalau di lab saya itu jamnya diatur 12 jam harus minimal di kampus, mulai dari jam 9 pagi sampai 9 malam, mulai dari Senin sampai Sabtu gitu. Jadi kalau nggak ada nih di absen gitu ya, dilihat dicek sama profesor yang nggak ada orangnya, nggak nongol, ya siap-siap beasiswanya akan bermasalah, akan di stop gitu. Nah, jadi ada aturan kerja 12 jam. Nah, tadi saya bilang bergantung profesor, bergantung lab kita di mana labnya. Jadi kalau di departemen saya itu ada kurang lebih misalnya 6 nih, itu berbeda-beda aturannya. Hanya profesor saya yang menerapkan begitu banyak peraturan, begitu ketat profesor saya. Kenapa? Karena profesor itu beliau ini di bidang teknik lingkungan itu adalah profesor terbaik sekampus, profesor dengan pendanaan ketiga, dan beliau itu adalah menteri gitu. Jadi benar-benar diawasin gitu. Kualitasnya mahasiswanya itu benar-benar diatur sama beliau untuk menghasilkan kualitas yang benar-benar baik. Tapi kalau yang lainnya nggak diatur sama profesornya. Yaudah kamu boleh datang, boleh enggak. Kalau kamu ada kebutuhan ya datang, kalau enggak ya enggak. Itu terserah kamu. Yang penting ada progres. Cukup gitu aja. Kalau yang lain. Kalau di lab saya diatur sampai 12 jam. Kemudian lab meeting. Nah, lab meeting itu bukan kayak sekedar kalau di sini teh bukan kayak ya udah lab biasa meeting diskusi, enggak. Tapi kita melaporkan progres tiap 1 sampai 2 minggu apa yang kita dapetin. Dan ini Bapak Ibu rasanya tuh kalau udah lab meeting tuh udah mau lab meeting itu rasanya udah kayak kita benar-benar mau sidang skripsi itu, sidang tesis rasanya. Jadi hampir tiap 2 minggu sekali itu tuh rasanya dia ya kayak kita mau sidang akhir. Nah, gantian nanti waktu sidang akhir itu benar-benar kayak formalitas biasa. Kenapa? Karena udah tiap 2 minggu, tiap seminggu sekali kita digodok sama profesornya. Benar-benar dibantai habis-habisan. Kok itu bisa, datanya bisa kayak gitu? Kok kamu hasilnya kayak gini? Kok kamu frameworknya kayak gini? Kamu kok pakai material ini? Ini alasannya apa? Benar-benar kayak orang sidang rasanya. Itu benar-benar hampir tiap minggu rasanya kayak sidang akhir gitu ya. Jadi ada lab meeting selain ada kita bimbingan per personal masing-masing. Jadi kalau lab meeting itu semua dihadirin sama semua mahasiswanya profesor, semua presentasi misalnya kalau saya itu dari 9 pagi sampai jam 4 sore. Ya udah full dengerin, kita belajar dari setiap presentasi. PPT-nya dia cara menampilkan, si A itu anak Vietnam nih nampilin PPT-nya kayak gini, dia ngolah datanya kayak gini. Kita belajar dari situ, dari tiap presentasi gitu. Nah, sama lab cleaning, ya tadi saya bilang ada tugas masing-masing. Kalau di tempat kita yang bersihin, yang lab itu ya mahasiswanya. Ini project sama, kemudian ini master ngebimbing anak S1, S3. Nah, kemudian kalau di tempat saya, tadi saya bilang di beberapa lab itu cuma 3 atau 2. Nah, kalau di lab saya itu sampai 5 artikel Q1 untuk syarat lulus, Bapak Ibu. 3-nya ini boleh dilakukan ini di Taiwan, 2-nya boleh di Indonesia.
Itu kalau di profesor saya. Padahal syarat departemen cuma 2 artikel. Nah, jadi makanya Bapak Ibu ketika nanti apply beasiswa atau apply S3 penting untuk cari tahu pembimbingnya siapa, ada di lab mana, syarat lulusnya dari profesornya itu apa. Jangan sampai salah udah masuk nih, kayak misalnya kayak saya nih, udah masuk, udah kejeblos, udah datang di Taiwan baru tahu requirement-nya, oh ternyata begitu banyak, begitu sulit, begitu semi militer kehidupan di labnya. Jadi kalau untuk orang yang banyak di sini teh yang nggak kuat akhirnya pulang beasiswa tadi nggak bisa ngikutin di sini, nggak performanya jelek gitu ya, biasanya di stop, pulang tanpa ijazah gitu, pulang ke Indonesia selingak-selinguk gitu ya, paling ditanyain, Bu ini udah kelar S3-nya, Pak Wisnu udah kelar S3-nya, belum kelar sih, cuman di-kick sama profesornya, ya gitu, tanpa ijazah pulang, ya gitu aja gitu, karena tidak memenuhi performa tadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi penting untuk tahu ketika misalnya dapat tawaran beasiswa atau misalnya lanjut S3, cari tahu ada di profesor siapa, ada di lab apa, nanti meneliti apa, kalau di teknik lingkungan neliti apa, topik risetnya apa, kemudian syarat lulusnya itu apa yang ditetapkan sama profesornya. Setelah misalnya Bapak Ibu timbang-timbang, yakin bisa mengikuti, ambil. Kalau nggak bisa, dengan kapasitas bisa ngukur diri sendiri, saya nggak bisa nih, jangan. Kalau saran saya, cari yang lain. Gitu. Nah, tadi saya bilang apa ya tadi? Saya lupa. Nah, gini, topik riset. Kalau di luar beda banget penelitiannya di teknik lingkungan, beda banget penelitiannya risetnya itu sama di Indonesia. Bedanya apa? Beda. Satu topik. Kalau di sini tuh ibarat kalau di Indonesia itu baru jalan sampai kebon jeruk, baru ngublek-ngublek di kebun jeruk. Kalau di luar negeri itu udah ibarat udah ke Tokyo gitu, udah jalan sampai ke Tokyo, udah jalan sampai ke Inggris, udah jalan sampai ke Prancis. Jadi sangat jauh perbandingan penelitian. Bahkan kayak saya dulu di ITB gitu ya, beda banget cara ngebimbing pembimbingnya, topik risetnya itu benar-benar dalam banget, benar-benar sulit Bapak Ibu, sulit sekali. Nah, satu, ketika nanti kita S3, kalau di S3 yang saya tahu, misalnya kayak tadi di ITB atau ITB yang saya tahu ya, pembimbingnya itu kayak, coba deh, ini saya coba deh Bapak Ibu ya, cek Google Scholar-nya aja. Cek Google Scholar profesor-profesor yang paling bagusnya nih di ITB ya, teknik lingkungannya ya. Cek Google Scholar profesor-profesor atau dosen di ITB. Itu dosen-dosen di ITB rata-rata sibuk proyekan, nggak pernah ngeriset, nggak pernah ngebaca artikel mungkin ya. Akhirnya ya kualitas risetnya seperti itu, beliau nggak akan tahu. Atau kayak misalnya Bu Winnie, saya, Bu Zuli gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu yang lain, kalau nggak pernah baca paper, nggak akan pernah tahu perkembangan di luar itu tuh sudah mengembangkan apa. Tadi misalnya kalau di teknik lingkungan ya cuman kenalnya BOD, COD gitu ya, TSS, udah gitu-gitu doang. Kalau di luar udah sibuk ngomongin antibiotik, hormon, parameternya. Mungkin kalau di Indonesia cuma taunya mikroplastik, oh ternyata ada nanoplastik misalnya. Oh ada namanya black carbon dan seterusnya. Udah sibuk ngomongin ini. Indonesia cuma ngomongin BOD, COD, TSS. Udah sibuk ngublek itu aja dari tahun 2000 sampai tahun sekarang. Nah, kenapa? Ya karena profesor-profesornya dosen-dosennya nggak pernah ngebaca paper. Akhirnya ya nggak akan tahu perkembangan penelitian yang ada di luar. Nah, ini akan mempengaruhi dari nanti ketika Bapak Ibu melakukan riset di luar, kalau di luar negeri, novelty itu akan menjadi poin yang paling penting. Novelty, keterbaruan, harus kuat. Dan nggak cuman kalau kita kayak teknologi gitu ya, kalau di teknik lingkungan, misalnya koagulasi atau misalnya sedimentasi, removalnya berapa? Enggak. Ini anak S1. Tapi kita harus bisa menjelaskan deeply, sangat-sangat dalam gitu ya, sangat-sangat dalam mekanismenya seperti apa. Jadi bukan hanya cerita persen removalnya berapa, tapi sangat mekanisme nanti yang akan diceritakan di situ. Nah, nanti ketika mekanisme ini yang lebih dalam tuh ilmu, nanti yang muncul ini fisika, kimia, ini yang akan lebih banyak dikaji untuk bidang-bidang teknik lingkungan. Jadi kalau kayak saya nih, bego kimia, sekarang agak sedikit lebih pintar karena
ngublek-ngubleknya mainannya sekarang malah kimia, bukan teknik lingkungan lagi. Gitu, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Jadi akan beda. Kemudian ini, nah nanti kita banyak diskusi aja ini karena waktunya. Nah, waktu itu saya nggak tahu kalau di luar beasiswa atau mau kuliah S3 itu tuh saya nggak tahu kalau ada beasiswa yang cuman asas kepercayaan. Kayak misalnya di Korea, di Jepang gitu ya, di Taiwan, asas kepercayaan. Misalnya saya kenal Bu Winnie, yaudah Bu Winnie mau nggak masuk ke lab saya? Oh mau, TOEFL-nya mencukupi, udah bisa masuk besok semester depan. Udah cukup gitu doang. Nah, waktu itu saya akhirnya berjuang sendiri, cari-cari informasi sendiri, apply sendiri gitu. Nah, waktu itu saya pakai 2 web yang sepengalaman saya itu dari yang saya tahu sangat bisa terpercaya. Yang pertama beasiswa IDN ini, satu Bapak Ibu. Yang kedua beasiswa pasca sarjana. Kan kalau saya waktu itu tuh kayaknya lebih banyak pakai beasiswa IDN ini, guys. Tapi sebenarnya informasinya sama aja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buka. Terus gampang banget ternyata tuh kalau mau kuliah di luar itu bener-bener setelah saya coba tuh kok nggak saya dari dulu ya tahu kayak gini gitu. Ternyata udah tinggal ini ada pilihannya nih, misalnya beasiswa Indosat, Oredo misalnya, atau beasiswa S2 nih ke Inggris, udah tinggal dibukain aja. Tinggal dibukain, nanti akan muncul syaratnya apa, batasnya kapan, apply-nya di mana, kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan apa, segala macam. Nanti kita buka coba webnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, nih kayak kalau yang beasiswa pasca sarjana malah udah jelas. Kamu kamu mau apply di negara mana? Misalnya di Cina, udah diklik di Cina. Nanti akan muncul beasiswa-beasiswanya yang ada di Cina yang buka untuk tahun depan tuh udah kita tinggal milih aja, tinggal ikutin, tinggal coba menuhin berkas-berkasnya, udah apply. Segampang itu ternyata, nggak ribet, nggak pusing, dan apa ya, kekhawatiran kayak misalnya oh harus IELTS, oh harus skornya tuh harus 600, oh harus bahasa Inggris, oh harus pinter misalnya. Enggak, ternyata sangat mudah sekali Bapak Ibu. Tinggal ikutin aja. Contoh nih, kita coba buka ya. Kita coba buka sebentar. Beasiswa. Nih, contohnya nih beasiswa pasca sarjana. Kelihatan ya? Nih, contoh nih beasiswa KAIS, KAIST Korea nih. Untuk S3 dibuka untuk 2024, untuk menerima 2024 sama 2025. Nah, udah tinggal ikutin nih. Program studi udah muncul, program studi apa yang muncul, apa yang bakal dibuka. Oh, ada natural science, ada life science and bla 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 segala macam, ada engineering. Oh, kalau misalnya saya teknik lingkungan, buka nggak ya untuk teknik lingkungan? Oh masuk, misalnya civil and environmental engineering. Oh masuk, saya berarti bisa apply beasiswa Korea ini. Satu, oke. Tinggal diikutin persyaratannya. Masuk nggak nih? Oh selambat-lambatnya kalau mau apply misalnya atau apa sih dapat gelar sarjana di Februari misalnya. Oh berarti saya bisa dong misalnya. Tidak berkewarganegaraan Korea, oh biasanya bisa warga Indonesia misalnya. Nih, terus TOEFL boleh IBT. IBT itu kayak TOEFL yang diadain sama kampus masing-masing. Kalau seingat saya IBT. Iya, kalau nggak salah. Kayak misalnya Unimed punya bahasa Inggris yang untuk lokal Unimed sendiri untuk anak skripsi yang biasanya kayak gitu, yang biasanya untuk syarat bahasa Inggris anak S1 Unimed misalnya. Itu bisa dipakai. Ternyata nggak harus IELTS, nggak harus TOEFL, dan skornya pun rendah, cuma 6,5 kalau IELTS pun, atau yang IBT segala macam disetarakan cuma ini gitu, atau bahkan beberapa beasiswa itu nggak mensyaratkan TOEFL Bapak Ibu gitu. Jadi jangan takut kalau nggak bisa bahasa Inggris. Nanti kalau Bapak Ibu sudah berangkat kayak saya nih udah kejebur di sini, lama kelamaan akan bisa bahasa Inggris karena teman-temannya orang luar negeri, tiap presentasi harus pakai bahasa Inggris gitu ya, lama kelamaan akan terasah bahasa Inggrisnya sendiri gitu. Jadi lama kelamaan akan bisa bahasa Inggris insya Allah. Udah tinggal diikutin. Kalau misalnya bisa masuk, misalnya IPK-nya nih udah masuk segala macam, udah tinggal diikutin dokumen aplikasinya apa, dokumen yang dibutuhin apa. Udah ada di sini. Tuh, kemudian nanti deadline-nya kapan? Udah tinggal diikutin nih, dikirim kemana atau di-apply kemana.
Sangat segampang itu, Bapak Ibu. Tinggal diikutin aja dari web-web ini. Gitu. Misalnya 2023 beasiswa yang lain apa nih? Tuh banyak. Tuh beasiswa Paragon atau misalnya beasiswa yang lain udah tinggal muncul, tinggal diikutin kayak tadi itu. Nah, kemudian dokumen dari yang saya coba waktu itu 5 di Arab, di Rusia, di Thailand, di Taiwan sama di Malaysia. Dari yang saya coba itu ada beberapa dokumen yang generalisasi sama. Yang pertama itu Bapak Ibu harus punya ini surat rekomendasi dari 2 profesor biasanya. Bukan 2 profesor, 2 orang terdekat. Waktu itu saya pakai 1 dekan, satunya dari pembimbing saya waktu S2. Itu biasanya akan muncul di hampir semua beasiswa. Hampir semua beasiswa akan pakai surat 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 rekomendasi. Kemudian yang kedua ini TOEFL. TOEFL itu harus punya. Nah, saya saya kasih bocoran nih. Misalnya Bapak Ibu, saya nggak tahu ya. Waktu itu saya COVID nih. Waktu itu saya COVID, Bapak Ibu. Waktu COVID, ya 2021, 2020 itu 2020 persiapannya. Itu masih COVID. Nah, waktu COVID kayak TOEFL itu dilaksanakan, nggak boleh dilaksanakan nggak boleh dilaksanakan langsung ya. Kita waktu itu online. Nah, waktu online saya minta teman saya untuk dampingin saya di sebelah gitu untuk ngajarin saya bener nggak jawaban saya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu bisa Bapak Ibu pakai juga dan itu insya Allah masih bisa dipakai kayak gitu ya. Jadi sangat mudah, jangan kepikiran TOEFL bisa bahasa Inggris segala macam. Itu 1 surat rekomendasi, 2 TOEFL, 3 teh biasanya motivation letter. Misalnya kita backgroundnya apa, kemudian mau kuliah di Taiwan misalnya itu tuh mau ngapain sih, kemudian kamu tuh mau topiknya mau ngapain sih, cerita singkat itu untuk motivation letter. Sama yang keempat adalah ini eh, surat jaminan bahwa kita tuh punya uang untuk bertahan hidup seenggak-enggaknya minimal ketika kita datang. Nah, biasanya untuk walaupun kita dapat beasiswa pun, kayak misalnya saya dapat beasiswa, itu tuh ketika proses berangkat ngurus visa sama keberangkatan itu seenggak-enggaknya punya, kalau Taiwan ya saya nggak tahu kalau negara yang lain. Waktu itu saya Taiwan itu harus punya tabungan sekitar 50 juta, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mau sekolah kuliah di luar, cari tahu juga minimal tabungan yang harus dipunya berapa untuk bertahan hidup di sana, minimal sampai dapat beasiswa dari profesornya gitu ya. Itu aja, nanti kita mungkin banyak diskusi aja Bapak Ibu, tinggal diikutin aja segampang itu, tinggal buka beasiswa pasca sarjana atau beasiswa IDN, ikutin langkah-langkahnya, coba penuhin syarat-syaratnya. Misalnya Bapak Ibu sudah mencanangkan saya mau S3 deh, waktu itu saya benar-benar mencanangkan ke otak saya harus S3 semester depan, saya harus S3 kuliah di luar negeri. Nah, makanya saya berupaya banget waktu itu untuk belajar sendiri, untuk memenuhi ini semua sendiri, dan akhirnya lama-kelamaan kayak jalannya tuh dibuka aja sama Tuhan tuh, kayak dibuka. Oh, dikasih tahu ada web ini. Oh, ternyata segampang itu. Oh, ternyata prosesnya itu tuh nggak ribet, nggak sulit, dan gampang. Tiba-tiba dapat LOE dari Malaysia, dapat LOE dari Taiwan. Waktu itu prosesnya juga masih di Rusia. Jadi gampang, tinggal diikutin aja. Gitu. Ini kita boleh diskusi kalau ada yang kurang jelas. Sok, mangga saya kembalikan ke Bu ini. Oke, terima kasih Pak Wisnu atas sharingnya, luar biasa nih. Benar-benar step by step. Jadi intinya pertama diniatkan dan diputuskan dulu mau melanjutkan studi di dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Tapi malam hari ini kita dapat sharing yang banyak sekali untuk perbandingan sekolah di dalam dan di luar negeri, khususnya untuk S3, dan juga pengalaman kali ini. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Ini langsung ke narasumber kita. Boleh juga ditanyakan di chat. Nanti akan saya bacakan. Kalau Pak Wisnu sendiri untuk ke Chung Yuan Christian University ini persiapannya berapa lama? 1 tahun? Gak ada Bu. Gak ada sama sekali. Waktu itu saya coba September atau Oktober, November dapat.
November. Jadi cuma sebulan saya persiapan, mulai TOEFL, mulai motivation letter, mulai semuanya. Cuma sebulan saya waktu itu teh. Oh, cuma sebulan. Mana? Tahu announcement-nya dari mana? Tahu pengumuman ada buka nih S3 di sana gitu. Atau Hmm. ada beasiswa dari profesornya di sana. Lu tahu dari mana? Dari yang web tadi. Cuma itu aja. Iya, website. Jadi kalau kita tadi kuncinya tuh kemauan sih. Kalau kita ada kemauan tuh kayak jalan tuh dibuka sama Tuhan tuh udah dibuka-buka aja. Nanti kalau kita udah berusaha tuh ada nyangkut satu-satu. Nanti lama-kelamaan tahu gitu, Bu. Oh, gitu. Segampang itu beneran. Yang Gampang penting itu. Bapak Ibu ada kemauan aja. Kemauan dan benar-benar istiqomah untuk dapetin itu. Oke. Ini udah ada yang raise hand. Bu Zuli silakan. Halo Untuk Mbak Zuli. pertanyaan. Halo, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Wisnu, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Winnie, mohon izin Salam ya. mau mau nanya ini yang soal apa namanya? Kadang kan kalau misalnya kita ke luar negeri itu kita kayak ada apa namanya? Terkendala bahasa ya, Mas Wisnu ya. Maksudnya apalagi di tempat Mas Wisnu itu kan kayak kuliahnya masih kayak kuliah kayak kita dulu waktu S2 atau S1 gitu kan. Apa ada kayak misalnya pas sudah nyampe sana disuruh ngikut kelas bahasa dulu kah atau memang di kuliah pun full bahasa Inggris atau gimana? Mungkin boleh di sharing Mas. Terima kasih. Saya jawab langsung, Bu Winnie. Ya, silakan Pak Wisnu. Nah, jadi gini Mbak, dulu saya kan nggak pintar bahasa Inggris nih dulu nih. Ya sekarang juga sih nggak pintar bahasa Inggris, basicnya saya. Nah, kenapa saya pilih dulu tuh banyaknya di Asia kayak di Arab, di Thailand, di Malaysia, di Taiwan? Ya karena saya yakin bahwa sesama orang Asia mungkin pasti masih ada keterbatasan dalam berbahasa Inggris. Nah, ternyata sampai sini teh bener. Walaupun dosen-dosen atau profesornya bahasa Inggrisnya lancar, tapi tuh apa ya? Speed mereka itu tuh masih masih bisa kita ngerti gitu Mbak, atau masih sangat clear di kuping orang Indonesia itu masih sangat jelas sehingga kita masih ngerti itu profesornya ngomongin apa walaupun saya bego waktu itu bahasa Inggrisnya. Jadi jangan takut, jangan takut, dan orang-orang mahasiswa lokalnya juga, mahasiswa lokalnya, saya nggak tahu kalau di kampus besar kayak yang NTU, kampus terbaiknya Taiwan, mungkin mereka anak lokalnya akan lebih aktif dalam berbahasa Inggris dan lebih lancar. Tapi kalau kampusnya yang udah agak, maksudnya di luar top 5 gitu ya, di luar top 5, itu tuh kayak mereka, tadi saya bilang, mereka nggak pinter bahasa Inggrisnya, dan sehingga mereka akan takut untuk bersosialisasi dengan mahasiswa yang luar gitu. Jadi sama-sama bego dalam bahasa Inggris untuk anak lokalnya rata-rata di sini gitu. Jadi kalau untuk sosial seperti itu, kalau sama profesornya juga masih sangat jelas mereka ngomong apa, walaupun mereka pintar bahasa Inggris, tapi sangat jelas di kuping kita. Dan ya saya yakin dengan bahasa Inggrisnya orang Indonesia yang kayak Bu Zuli mungkin sekarang gitu ya, masih bisa untuk kuliah di ya sekelas Asia Timur, mungkin kita masih bisa gitu Bu. Kalau untuk kayak saya gitu ya, di Asia Timur masih bisa. Tapi nggak tahu kalau yang di Eropa. Gitu, Bu Zuli. Jadi santai aja, jangan takut, jangan takut. Gitu Mbak Zuli, jangan takut katanya. Jangan takut. Double degree gitu ya Pak. Kalau les Baik, Mandarin di sana terima kasih. ada juga Pak Tadi Wisnu. menyambung Pak Tri tadi. Apa? Kalau Gimana? les Mandarin ada juga di sana. Iya, jadi di sini tuh dikasih Mandarin 4 kelas per semester. Tadi kan 4 semester nih, kita wajib, bukan wajib, dikasih, disediain 4 kelas. Boleh ngambil, boleh enggak. Tapi yang penting mau ngambil mau enggak, harus lulus nanti waktu tes Mandarinnya gitu. Nah, jadi ya harus harus selain belajar bahasa Inggris, waktu itu kalau saya belajar bahasa Mandarin juga dan belajar risetnya juga gitu. Jadi dari sini teh Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau benar-benar jadi peneliti yang hebat, ambil profesor yang benar-benar, kalau benar-benar Bapak Ibu pengen jadi visioner di masa depan, oh saya benar-benar, saya mau belajar, saya mau menantang diri saya mau belajar menjadi orang yang hebat gitu ya, peneliti yang hebat, dosen yang hebat, saya harus bisa dapat profesor yang terbaik, misalnya di Taiwan, misalnya kalau kayak saya nih,
Dia kan profesornya terbaik ketiga, pendanaan terbesar ketiga di Taiwan, dan plus Menteri Lingkungan Hidup Taiwan, pembimbing saya. Jadi apa ya? Ya benar-benar dengan segala tadi saya bilang, misalnya lab meeting, kalau di lab lain belum tentu tiap minggu, bahkan mungkin sebulan. Tapi kalau di lab saya hampir tiap minggu lab meeting. Nah, jadi di treatment benar-benar Bapak Ibu. Bahkan luaran penelitiannya sendiri untuk syarat lulus 5 artikel Q1. Tapi dari situ, insya Allah saya yakin bahwa ketika saya lulus nanti, saya akan bisa jadi peneliti yang hebat. Karena selama 3 tahun saya digodok habis-habisan sama orang yang hebat, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mengejar gelar, ya yang penting lulus S3 lah, gitu ya, nyantai gitu ya. Ya ambillah di Indonesia, kalau saya bilang. Sangat nyantai. Pembimbingnya pun mungkin nggak akan ngerti tadi nanoplastik itu apa, gitu ya. Pembimbingnya juga kalau kayak mungkin Bapak Ibu kan juga lulusan di Indonesia, kayak kampus-kampus di Indonesia udah ngerti kan apa ya cara ngebimbingnya orang Indonesia atau profesor Indonesia, ya itu sangat jauh kalau dibandingkan dengan profesor saya. Waktu itu bahkan saya di ITB, Mbak Zuli mungkin kan juga di ITB ya, sangat jauh sekali, sangat jauh. Masukan beliau, apa ya, komentar beliau untuk riset sangat jauh gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia, Bapak Ibu kuliah di Indonesia, ya gitu-gitu aja outputnya nanti. Cuman dapat, ya kalau saya menyebutnya cuman dapat gelar aja, tapi ilmu ya gitu-gitu doang. Oke, Pak Wisnu. Baik. Ini kita ada pertanyaan dari Pak Tri. Kalau mau ambil S2 Teknik Lingkungan, bisa mohon informasi rekomendasinya. Nah, S2 dan S3. Ya. S2, nah ternyata gini, Bapak Ibu, Mbak Tri ya, S2, kalau saya nilai, kalau untuk S3 sangat Pak Tri, sulit Pak. itu di, Pak Tri, oh Pak Tri, kalau S3 itu tuh sangat sulit di luar, di Taiwan, kayak mungkin di Jepang itu sangat sulit, di Korea gitu ya. Nah, tapi kalau S1, S2-nya sulitnya di Indonesia, kalau saya lihat. Kalau di Indonesia kan S1, S2 itu kan berpikir risetnya sendiri gitu ya, menentukan topiknya sendiri, nyari novelty-nya sendiri. Kemudian kuliahnya pun tugasnya banyak, mata kuliahnya banyak. Kalau di sini itu S2-nya itu kayak tadi tinggal ngikut framework-nya anak S3, kayak jadi apa ya, teknisi, cecunguk gitu, kayak tinggal suruhnya S3. Ini loh framework, kamu udah jadi framework-nya, kamu tinggal ikutin. Step pertama, kamu manasin open, step kedua, habis itu kamu saring airnya pakai membran, segala macam. Udah tinggal ngikutin anak S2. Sebatas itu doang risetnya kalau S2. Sangat simple. Yang penting kalau S2 di sini teh nggak banyak bahasa nggak banyak tingkah, kemudian ngelakuin, udah insya Allah bisa lulus. Jadi kalau tingkat kesulitan S1 S2 sangat lebih sulit di Indonesia kalau saya bilang. Nah, kalau di mana S1 S2 itu hampir semua kayaknya kalau saya lihat di Taiwan, di Jepang itu tuh buka loh Bapak Ibu. Tadi asas kepercayaan. Kalau mau jalur cepet ya, kayak saya cuma sebulan gitu ya. Email aja, cari. Misalnya nih, kalau di Taiwan ada misalnya nasional NTU misalnya, National Taipei atau Taiwan, saya nggak lupa, Taipei University misalnya. Cari di webnya, ada profesor siapa aja. Email, misalnya kenalan, mohon maaf, misalnya dia pakai bahasa gitu ya, mohon maaf, misalnya saya Wisnu dari Indonesia, saya mau lanjut S2, apakah Bapak Ibu menerima dan misalnya menyediakan beasiswa untuk S2 misalnya. Saya ketika misalnya Bapak Ibu atau profesor punya beasiswa, saya berencana ingin apply untuk semester depan misalnya. Gitu, segampang itu. Kalau misalnya mereka punya, akan dibales, dikasih tahu linknya, dikasih tahu syaratnya, udah. Atau misalnya kayak cuman, yaudah kamu kirim aja coba CV kamu, gitu. Kalau udah memenuhi, yaudah nanti akan dikasih LOE, selesai, dapat beasiswa. Segampang itu, Bapak Ibu. Jadi, kalau mau cuma di Asia Tenggara, cari web departemennya, cari profesornya siapa, email ke profesornya siapa, gitu. Tanya, buka untuk mahasiswa S2 misalnya atau S3, ada beasiswa atau enggak? Kalau ada beasiswa, apa syaratnya? Saya mau apply kapan? Misal tahun depan atau semester depan, udah selesai. Gitu, Pak Tri. Oke, Pak Tri, itu mungkin ada yang mau diinginkan di
dilanjutkan pertanyaannya. Sepertinya dan Kayak gitu. kayak Asia Timur itu tuh kan kayak Jepang, Korea gitu ya, Taiwan itu tuh kan penduduknya kan makin menurun, Bapak Ibu. Itu Iya, iya. sedikit gitu mahasiswanya. Jadi makanya mereka itu nyari negara berkembang yang ibarat yang jelek-jelek gitu kayak Indonesia, Filipina, India gitu ya, yang di bawah mereka gitu untuk ditarik untuk jadi mahasiswa mereka untuk memenuhi tadi kuota-kuota tadi gitu. Jadi insya Allah hampir setiap kampus itu buka beasiswa atau penerimaan untuk foreigner mahasiswa dari luar kayak gitu. Tapi Insya Allah. maaf Pak Wisnu, kalau kita berbicara soal nominal beasiswa yang diberikan cukup. Nah, itu juga tidak boleh berbeda-beda. Berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau saya tadi itu beasiswa paling besar di lab saya, di departemen saya paling besar, 15.000 tadi ya. Tapi nggak boleh part time karena kalau part time pun mungkin saya nggak sanggup dengan kerjaan yang segitu banyak gitu. Kalau profesor saya bilang kamu nggak boleh part time, saya kasih gaji segini. Kalau kamu part time, beasiswa kamu akan saya stop kalau kamu ketahuan itu. Kalau yang lain, beasiswa kalau yang lain di lab lain itu tuh sekitar 10.000 atau sekitar 5 juta. Nah, itu cukup tergantung orangnya. Tapi kalau saya nilai kalau yang sederhana mungkin makannya sederhana gitu ya, kosannya nggak terlalu mewah gitu ya, itu insya Allah cukup 10.000. Ngepres banget 10.000. Atau ada kemungkinan Pak Wisnu, misalnya Pak Wisnu bantu ngajar apa gitu di sana, terus dapat uang tambahan, itu mungkin nggak? Kalau di lab lain itu boleh part time, cuman di lab saya sendiri yang nggak boleh part time Bu Winnie. Oh jadi itu pun nggak boleh? Maksudnya ngajar di kelasnya profesor atau apa, jadi dapat uang tambahan itu pun nggak boleh? Nggak boleh. Kalau di profesor saya misalnya ngasih kerjaan itu nggak ada uang lagi Bu Winnie. Misalnya jadi asisten beliau untuk ngajarin kuliah apa gitu ya, itu nggak ada uang lagi. Ya udah semuanya itu dari yang beasiswa tadi 15.000 tadi. Nah tapi kalau di lab lain ada bahkan yang nggak digaji, atau misalnya kayak anak S2 itu cuma dapat 6.000 apa 4.000 gitu, saya ingat 2 juta atau 3 juta, itu sangat kurang kalau di Taiwan ya. Tapi mereka boleh untuk part time gitu. Tapi resikonya misalnya kita keteteran penelitian atau apa segala macam, ya ditanggung resiko masing-masing. Tapi kalau saran saya, ya kalau cari yang terbaik tadi ya, 15.000, kita sudah fokus kerja di sini. Karena kita di sini kalau bisa lulus cepat, udah pulang ke Indonesia. Nah, terus satu lagi nih, Bapak Ibu kalau misalnya nyari beasiswa selain dari beasiswa kayak LPDP atau misalnya beasiswa dari kementerian gitu ya, atau misalnya kayak saya nih beasiswa yang dari profesor, itu harus dicari tahu beasiswanya itu berlaku sampai kapan. Misal di sini tempat saya nih, profesor saya itu hanya cuma ngasih 3 tahun. Kalau misalnya 3 tahun saya nggak lulus, ya udah resikonya adalah satu, kita pulang ke Indonesia. Kedua, kamu tetap harus stay 12 jam, tapi gimana caranya berpikir untuk kita tetap bisa hidup di sini, biaya hidup gitu. Jadi cari tahu beasiswa yang dikasih profesor itu berlaku sampai kapan. Ada dari lab lain atau dari kampus lain tuh saya tahu, misalnya di NCU misalnya, itu profesornya ngasih selama mereka masih hidup di Taiwan. Misalnya 7 tahun nggak lulus tetap akan dikasih terus beasiswanya. Rata-rata seperti itu. Nah, jadi berbeda-beda bergantung profesornya. Gitu. Jadi tadi selain luarannya apa, syarat lulusnya apa, kedua juga Bapak Ibu harus cari tahu tentang beasiswanya. Misalnya beasiswanya itu tuh berlaku sampai kapan, atau ada ketentuan apa segala macam. Gitu. Oke, tapi informasi itu semua itu Pak Wisnu cari tahu pas lagi di Indonesia kan? Maksudnya belum ke sana kan? Udah di sini. Udah di situ. Maksudnya bukan pas di Indonesia tahu, oke 15.000, oke tidak boleh part time, oke harus 12 jam, oke harus 3 tahun. Itu pas di Taiwan ya? Udah kejebur. Iya. Nah, makanya saya bisa nanya di awal. Nggak kepikiran, Bu. Ya tadi saya kan orang awam, saya nggak pernah kuliah di luar negeri, saya nggak pernah dapat beasiswa yang semacam beasiswa profesor gitu. Ya nggak akan ngerti gitu. Hal-hal tadi itu tuh nggak akan kepikiran gitu.
nggak akan kepikiran. Jadi taunya ketika di sini, oh ada yang kayak gitu, oh kayak gitu, kayak gini. Nah makanya saya share ini ke Bapak Ibu agar Bapak Ibu pengalaman yang saya tadi tidak terjadi ke Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu lebih well prepare untuk persiapan S3 atau mencari beasiswa. Berarti Gitu. survive Pak Wisnu ya. Udah berapa lama di sana? Tahun setengah. Tinggal setahun setengah lagi. Iya, beasiswanya. Makanya harus kebut riset ini, harus sama nulis. Kalau misalnya nggak nyampe lulus juga, harus balik ke Indonesia 3 tahun tadi. Nanti bisa nyelesain papernya di Indonesia. Nanti kalau udah papernya udah terbit, balik untuk sidang doang. Oh gitu, bisa Ya, gitu. bisa. Oh iya iya iya. Dikasih waktu tenggang berapa lama? Tadi Setahun, 7 dua tahun. tahun. 7 Oh, di tahun. 7 tahun. Oh. Maksimal 7 tahun setahu saya. Nah, terus kalau yang kayak cewek nih, misalnya yang cewek-cewek itu tuh ngajak suaminya akhirnya. Ngajak suaminya untuk, karena nggak 3 tahun nggak lulus-lulus gitu ya, ngajak suaminya untuk ke sini, jadi suaminya kerja, pontang-panting, dia nge-lab gitu. Akhirnya kayak gitu, ngakalinnya. Bapak Ibu. Anaknya dibawa ke sini, diusung, gitu, pindah SKS. Jadi jangan berpikir bahwa ketika oh ada yang kuliah di luar gitu ya, oh enak jalan-jalan, oh enak. Itu salah besar Bapak Ibu. Pikiran seperti itu, saya juga berpikir seperti itu salah besar. Yang ada sampai sini tuh nangis menderita, nggak punya temen Jangan ya. gitu, Biasanya kita bincang santai, yang bagus-bagus. oh ya deh, nggak, saya ngasih tahu Nanti biar udah biar santai. biar biar Bapak Ibu kebayang kehidupan di luar itu nggak seperti yang kita bayangkan, kita seenak itu gitu. Kita nggak, kalau di Indonesia kan udah ketemu pagi gitu ya, nyapa, Mbak Zuli, Mbak Winnie, udah makan apa, nggak, datangnya udah dieman gitu, nggak ada ngobrol sama anak lokal, udah diem gitu. Segitunya. Terus beasiswa ngepres, jangan berharap bisa nabung. Beasiswa bisa ya nabung dikit-dikit kalau kita nggak jarang jalan-jalan gitu ya, atau jarang makannya juga dijaga gitu. Ya ngepres paling ya cuman ya sedikit lah nabung, karena nggak bisa part time juga ya. Kemudian udah tadi pikiran tuh harus 3 tahun harus nyelesain semua segala itu, nyari novelty, nulis segala macam gitu. Jadi sangat berbeda sekali. Nangis, pressure-nya sangat-sangat besar Bapak Ibu. Jadi tadi ya namanya proses untuk belajar, nggak ada yang gampang berdarah-darah. Insya Allah kalau dengan prosesnya tadi kita sungguh-sungguh, ya nanti lulus akan jadi orang yang hebat sih. Insya Allah. Iya, itu kata Ya. Mbak Siti Sarah. Banyakin Sok, puasa, apalagi doa. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanya? Silakan. Oh Mbak Zuli, silakan Mbak. Maaf, Mbak ini, Mas Wisnu. Lanjut, Mbak? lanjut. Penasaran. Jadi biasanya tuh kan kita dari misalnya kayak baru prepare gitu kan. Kita kan biasanya kayak nulis motivation letter, terus preparation untuk plan research-nya kayak gimana. Nah, itu kan kita apply ke ini ya, Mas Wisnu, maksudnya ke profesornya gitu kan. Nah, itu nanti kita tetap di sana, kalau sudah sampai ke sana, sudah kuliah, tetap masih bisa ngelanjutin itu atau ngikut profesor aja atau gimana? Motivation Soal letter. risetnya. Oh. Soal risetnya. Nah, jadi gini Mbak, ternyata tuh nggak semua beasiswa, bahkan hampir beasiswa yang saya apply waktu itu 5 itu tuh nggak pakai proposal riset Mbak. Kalau LPDP iya, atau beasiswa yang kayak pemerintah, kementerian kayak gitu mungkin iya. Nah, tapi kalau yang saya lamar tadi 5 tadi nggak pakai proposal penelitian kayak gitu. Nah, tapi jadi kita nggak akan tahu kita nggak bisa memilih dan menentukan kita topik apa. Ya udah ngikut akhirnya. Jadi, nah waktu itu saya ceritanya ternyata saya juga nggak nyari tahu topik penelitian profesor saya. Itu bidangnya fotokatalitik, membran, itu yang benar-benar beda dari penelitian yang pernah saya kerjain. Dan prosesnya itu benar-benar mekanisme kimia semua isinya, Mbak. Nah, datang saya dikasih. Saya nyari novelty itu setahun novelty untuk riset sendiri S3. Setahun nggak nemu waktu itu. Nggak nemu karena benar-benar kayak saya nggak ngerti fotokatalitik, nggak ngerti membran tuh nggak cuman kayak nyaring air udah selesai, enggak.
sesulit itu ternyata prosesnya. Nah, akhirnya waktu itu saya dapat ngikut kompetisi, alhamdulillah menang. Saya pakai topik S2 saya dan profesor saya approve. Kenapa Wisnu nggak waktu itu ngajukan topik ini ke saya? Akhirnya sekarang Januari kemarin baru diganti topik dan sekarang alhamdulillah udah running penelitian untuk lanjutin S2 waktu itu. Gitu, pakai material saya waktu itu. Gitu. Jadi topiknya ngikut Mbak. Karena di lab misalnya ini ada 6 departemen, di departemen saya ada 6 profesor. Ini tuh sudah punya masing-masing keahlian. Kayak satu dia ahli membran, 2 ini ahli udara. Ahli udaranya pun spesifik, misalnya ahli plasma misalnya. Yang ini emerging kontaminan, yang ini apa segala macam. Jadi ini tuh nggak bisa punya, misalnya dia membran gitu ya, tiba-tiba punya topik tentang adsorpsi, nggak bisa. Ternyata yang mungkin profesor yang lain udah kompetensinya di bidang absorpsi, dia nggak bisa ngambil bidang yang ini, nggak boleh gitu. Jadi ya udah harus ngikut gitu Mbak. Makanya cari tahu tentang profesor itu tadi penting. Kalau S3 itu tuh bukan bergantung megah-megahan kampus kayak kita kuliah S1 gitu ya. Oh, saya kuliah di ITB, saya kuliah di Unimed gitu. Terus Unimed akan lebih buruk dibandingkan ITB. Enggak. Kalau S3 bukan seperti itu. Tapi berhasil hebatnya mahasiswa S3 itu bergantung dari profesor siapa yang ngedirect kita selama 3 tahun kita ada di S3 itu. Misal tadi saya 6 profesor, tapi yang 5-nya ini miskin-miskin, Mbak, Mas, Pak. 5 miskin. Profesor saya yang paling kaya ibaratnya. Track record-nya menteri segala macam ya. Sehingga anak-anaknya itu bisa conference ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Yang lain udah konferensinya di lokal doang. Nah, kemudian kalau misalnya, Pak, saya mau analisis antibiotik misalnya, saya butuh GCMS harganya 3 miliar. Oh, kalau profesornya tinggal bilang, ya udah kita besok beli. Oh, yang lain nggak bakal bisa. Dan profesor saya udah pengalamannya udah banyak banget dibandingkan yang lain yang ini. Sehingga ketika lab meeting tadi tuh komentar-komentarnya ya sangat jauh berbeda gitu. Dia sangat dalam sekali. Makanya tadi saya bilang, saya hampir setiap minggu atau bahkan 2 minggu sekali itu tuh rasanya kayak sidang akhir rasanya. Kayak benar-benar persiapan sidang akhir gitu, pusingnya dan hektiknya itu benar-benar kayak sidang akhir gitu. Jadi kita jangan, oh saya NTU atau misalnya oh kuliah di ITB udah paling hebat. Enggak, kalau S3. Tapi bergantung profesor siapa kamu di profesor siapa, pembimbing kamu itu siapa profesor yang membimbing kamu. Setuju Pak Wisnu. Itu. Ada lagi? Makanya butuh apa namanya ya, dilihat-lihat dari sekarang gitu ya, profesornya siapa, risetnya kemana, ke arah situ enggak yang mau kita ketemu gitu ya. Betul. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain ada. Pak Wisnu, kenapa sih kemarin nggak milih LPDP? Tadi Bu, saya pengen cepet-cepet pergi. Ya, senang yang kontrak. Iya. Cepet-cepet S3. Jadi makanya carinya yang cepat waktu itu. Iya. Oke. Gitu. Terus di sana, terus kapan di sana liburan jalan-jalan? Nggak pernah Bu. Bahkan mbak saya juga kan datang ke Taiwan, nggak pernah ketemu. Kayak tiap mau ketemu harus nge-lab, harus ketemu. Jadi misal tadi saya dulu berpikir gini, kita diatur jamnya 12 jam harus di lab. Dari Senin sampai Sabtu misalnya. Itu tuh kayak nggak manusiawi banget, sangat ketat sekali segala macam. Tapi ketika saya datang ke sini, hidup di sini, bahkan saya sendiri yang akhirnya datangnya itu dari jam 8 sampai jam 2 pagi, itu baru pulang jam 2 pagi. Dan bahkan minggu pun sama harus masuk. Bukan dipaksa sama profesor, tapi karena kerjaan saya belum kelar, sehingga saya harus extend hari untuk stay di lab lebih lama. Bayangin, dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi,
nanti tidur, mandi itu udah jam 3 baru tidur, nanti jam 7 sholat subuh, tidur lagi, jam 7 udah bangun, mandi, berangkat lagi, gitu aja terus sampai Senin Sabtu Minggu. Kampusnya 24 jam, Pak Wisnu. Iya, 24 jam. Dari Labnya Pak Wisnu ngekos apa gimana sih? asrama. Jadi deket jalan. Jalan. 10 menit. Jadi kalau di sini tuh kalau S3-nya dapat asrama, kalau anak S2-nya nggak dapat. Jadi kayak dormitory. Dormitory itu asrama, satu kamar itu diisi 4 orang. 4 orang. Jadi nanti campur sama orang luar, sama anak orang. Kalau yang udah berkeluarga gimana? Ya mereka akan keluar sendiri gitu, nyari kosan sendiri, yaitu ditanggung urusan sendiri. Gitu. Tidak di asrama. Asrama cuma single gitu. Ya. Yang mau keluar ya silahkan, tapi biayanya kamu tanggung sendiri gitu. Bahasanya teh. Kalau ngekos sekitar kalau yang bawa keluarga itu berapa ya? 6.000 apa 4.000 gitu. Lupa. 3 juta per bulan. Banyak nggak sih mahasiswa Indonesia di sana yang S1, S2, S3 gitu? Banyak banget. Terutama yang Cindo banyak banget. Cina Indo. Banyak banget Cina Indo. Tapi ya kayak gitu, mereka yang Cina Indo teh ngegeng nggak mau bergaul sama kita. Ya biasalah kayak gitu. Akhirnya ya gitu. Pak Wisnu nanya lagi, yang itu tadi artikel yang harus Q1. Itu yang artikel tadi yang harus Q1 itu dikerjain sama berapa orang? Sendiri. Masa? Sendiri. Nggak ada. Siapa timnya, Bu? Ya itu kan sudah syarat lulus kita. Iya ya. Terus profesornya ini mantau. Ya udah mantau doang. Karena kadang sibuk gitu ya. Kadang sibuk nggak bisa ngoreksi satu-satu. Ngoreksi nanti waktu lab meeting tuh. Kita presentasi, outline abstrak kita, outline paper kita kayak gini, tabel-tabel di paper kita kayak gini segala macam. Akan dikomentari. Yang nyariin jurnalnya siapa? Ya kita sendiri. Ya jadi makanya kalau S3 tuh jangan berharap profesornya yang akan sibuk, enggak. Kita yang ya kelulusan atau itunya kita bergantung dari kita. Bergantung dari usaha kita sendiri. Gitu. Kalau kitanya lelet, kitanya lama untuk beradaptasi ya lama juga. Lulusnya ya gitu-gitu aja. Makanya banyak kan denger lulusnya 7 tahun, lulusnya 5 tahun atau bahkan pulang ke Indonesia nggak pakai gelar. Gitu. Oh gitu. Tadi hati-hati. Ini udah di lab saya ada 2 anak Indonesia udah kena stop stipendnya. S3. Karena performanya nggak bagus. Jadi ya dia harus survive uangnya sendiri. Bayangin 7 juta gitu hidup di sini, dia harus nggak tahu. Saya nggak berani nanya, itu teman sekamar saya salah satunya. Jadi saya coba diem. Ya gimana ya? Udah pusing urusan sendiri gitu. Jadi kayak mikirin orang lain, aduh ya Allah urusan gue sendiri banyak. Iya. Gitu. Makanya benar-benar challenge banget sih untuk kuliah S3 dan jangan berpikir tadi akan jalan-jalan itu sangat tidak benar sekali Bapak Ibu kan. Gitu ya. Pressure-nya sangat tinggi sekali, makanya banyak orang yang stres juga kan S3 di luar. Itu bahkan kalau orang lokal sampai bunuh diri kayak gitu sering di sini teh. Sering orang Jepang, orang Taiwan kan sangat tingkat bunuh dirinya. Ya karena mereka sendiri juga kan tipe orangnya kan tertutup ya, nggak mau bersosialisasi, nggak mau bergaul gitu. Ya udah mereka ya gitu ditanggung sendiri segala macam. Ya akhirnya karena kalau nggak kuat mereka bunuh diri, jalan keluar. Nggak ada tuh ceritanya misalnya profesornya selamat pagi Wisnu, gimana kabarnya gitu. Kayak dosen yang di nggak ada Bu, nggak ada. Ini saya curhat ya. Oh gitu. Udah sibuk, profesornya sibuk. Gitulah. Oh ini ada pertanyaan nih dari Mbak Saroh ya. Bagaimana peran PPI untuk masuk S3 di luar negeri? PPI-nya kalau di sini nggak hidup Bu. Kalau tadi
di sini tuh tanggungannya udah banyak ya tadi. Bayangin ngerjain proyek, ngerjain lab, ngerjain ini, ngambil riset. Nggak sempat bersosialisasi. Iya, ngajar S1, S2. Akhirnya organisasi kayak gitu tuh kayak udah, apalagi kayak kayak kita yang udah dosen gini ya, kayak aduh itu tuh udah bukan kayak kita zaman S1 gitu. Kalau S1 mungkin iya gitu ya. Kalau S3 teh untuk apa lagi kayak gitu, udah bukan zamannya lagi gitu, Bu. Jadi akhirnya dengan hektiknya kayak gitu, akhirnya jarang ada yang mau ngambil itu. Ada yang ngambil itu pun ya mungkin anak-anak S1, S2 dan gitu-gitu aja progresnya. Iya, iya, iya. Cuman sekedar masukin grup, habis itu kalau kita butuh apa komen di grup, kalau nggak ada yang ngebales ya udah, kalau dibales ya bersyukur, udah gitu doang. Iya sih. Gitu. Kalau PPI-nya. Iya sih. Gitu. Oke. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau Benar-benar ini. bertanya? Sebelum kita akhiri, ini sudah 21.37. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Apa malam ini bisa memutuskan akan melanjutkan sekolah di dalam negeri atau di luar negeri? Setelah mendengar sharingnya dari Pak Wisnu, mudah-mudahan nanti besok-besok kita bisa dengar sharing dari yang lain lagi ya. Jadi kan kita biasanya setiap hari kerja itu berurusan dengan dharma kita, mungkin sudah satu jenuh dan segala macam, dan kurang mendengar pengalaman dari teman-teman kita, dari orang lain yang saat ini sedang sekolah. Makanya kita buka bincang santai ini. Ngobrolnya santai saja soal pengalaman, kita tanya-tanya apa yang kita tanyakan. Seperti tadi kan misalnya bahasa Inggris, terus ternyata ada beasiswa yang itu tidak pakai esai, hanya motivation letter, terus apa lagi yang penting dan trik-triknya dan segala macamnya, terutama juga kehidupan di sana seperti apa. Nanti mudah-mudahan ada narasumber lagi misalnya dari Eropa, dari mana, jadi kita bisa saling tukar pikiran. Nah, rata-rata kita di sini juga sudah ada yang berkeluarga kan, nah, gimana kalau misalnya bawa keluarga di sana, itu ya Mbak Saro ya. Terus ini di mana Pak Wisnu? Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau bercerita, sharing pengalaman, atau mengajukan pertanyaan. Kita sebentar lagi kita akhiri kok. Udah malam juga dan besok sudah hari Senin. Kita sudah mulai aktivitas kita. Kita tinggal nunggu Pak Wisnu ya. Bu Sarah mau nanya, Bu Sarah, Bu Febri. Yeah, I will teach. And also I will make for the first time because you're going to enter the understanding. Take only 15 minutes, okay? Okay. Okay, so okay. 15 minutes. Okay, it's okay. Okay. Sorry, it's okay. Ada lagi Bapak Ibu? Ya nggak ada nih Pak Wisnu. Nggak ada? Nggak ada. Cukup kayaknya Bapak Ibu yang lain. Ya, Bapak Ibu yang lain. Oke Pak Wisnu. Sebelum kita tutup closing statement, silakan Bapak Ibu. Silakan. Ini Pak Tri. Saya. Oh, Pak Tri. Tuh cukup katanya. Oh, cukup. Udah kok. Cukup. Oh. Closing statementnya apa ya Teh? Biar kita semangat. Silakan. Kalau Bapak Ibu, ini bukan closing statement sih. Kalau Bapak Ibu misalnya dirasa mau apply S3 gitu ya. Kalau misalnya mau rutin kayak gini gitu ya. Terus saya bimbing apa yang saya bisa per step gitu ya. Misalnya minggu ini kita siapin apa, dokumen apa, besok kita nyiapin apa sampai misalnya goals-nya submit, misalnya submit satu aja misalnya. Salah satu beasiswa yang lagi buka misalnya, ayo kalau misalnya, tapi dibantu koordinir siapa gitu, misalnya Mbak Zuli atau Bu Winnie misalnya, ayo nanti insya Allah saya bantu yang saya bisa gitu. Jadi saya harap deh, saya itu tuh sebenarnya kepikiran bahwa
ketika saya di sini tuh Bapak Ibu, Indonesia itu sangat jauh, nggak tahu ya kalau di kampus yang lain atau di negara yang lain ya. Mungkin kalau yang Indonesia bagus-bagus, mungkin ke Eropa, mungkin mereka akan bisa survive. Tapi kalau di sini tuh kayak yang ke Taiwan tuh adalah anak-anak yang putus asa dengan kemampuannya, akhirnya milihnya ya udah Taiwan aja deh gitu, atau Jepang aja deh gitu. Nah, ketika kita di sini itu banyak negara-negara yang lain ya, kayak misalnya Vietnam gitu ya, Vietnam, kemudian India dan segala macam. Itu mereka, terutama anak Vietnam tuh, itu keren-keren banget. Mereka tuh pekerja keras, karena kayak negara-negara yang mungkin komunis atau negara yang tidak beragama itu akan menjadikan hidupnya hanya untuk mencari material dan mencari kekayaan, sehingga mereka akan bekerja keras mendapatkan mendapatkan kekayaan, kenyamanan. Nah, dampaknya adalah tadi performa mereka akan sangat bagus, mereka akan bisa bekerja dengan sangat cepat, terutama anak-anak Vietnam gitu. Akhirnya di sini tuh benar-benar ketimpang banget. Mereka anak S1 di Vietnam aja udah ngerti cara ngebuat review paper. Anak S1, Bapak Ibu. Kita di sini saya banyak dosen UNY di sini teh. Dosen dari kampus Unila, bahkan ITB pun ada teman saya di ITB pun nggak ngerti cara bikin artikel gitu. Nah, makanya saya pengen ngasih tahu dengan melalui seperti ini teh, saya pengen ngasih tahu, share pengalaman gitu, yang bisa berdampak. Saya harapannya mungkin teman-teman yang ada di Indonesia sana gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu di sini itu lebih baik untuk persiapan, dan bahkan mungkin nanti bisa bersaing dengan teman-teman yang kalau Bapak Ibu lanjut S3 gitu. Sok nanti kalau misalnya mau ada follow up, boleh kabarin aja. Jangan sungkan, jangan ragu-ragu. Baik, terima kasih Pak Wisnu atas waktunya, sharingnya untuk kami di sini ya. Mudah-mudahan nanti kami bisa terus semangat seperti Pak Wisnu ya, bisa membuatkan tekad untuk melanjutkan sekolah lagi, S3 lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa dilancarkan, ada rezekinya ya Bapak Ibu. Kira-kira itu saja. Selamat beristirahat buat Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Wisnu ya. Sami-sami Bapak Ibu ya. Sekarang jam berapa di sana Pak? Jam 11 dan masih di lab. Oh, itu di lab. Masih. Iya, Bapak Tri. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Wisnu. Saya akhiri bincang santai kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya ya, tidak berhenti sampai di sini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya izin live ya, Bapak Ibu. Ya, saya meeting juga.